Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, izin memperkenalkan diri, Taruni Juwasa Leli Aprilia, NIT 2130632, Prodi TMP 3J. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai air supply dan pengereman yang disusun oleh kelompok 3. Anggota kelompok 3, 1. Ali Utami, NIT 2130572, 2. Leli Aprilia, NIT 2130632, 3. Muhammad Rafi, NIT 2130661, 4. Rafif, NIT 2130671, 5. Renaldi, NIT 2130701. Main topik atau pokok pembahasan pada materi ini yaitu air supply dan pengereman. Air supply dan pengereman terdiri dari 3, yaitu 1. Filter oli kompresor, oli separator elemen kompresor. Oli kompresor jenis ini memiliki volume 9 liter. Alat atau material 1. Kunci pas, 2. Oil. Aktivitas maintenance. Untuk melakukan pengecekan level oli kompresor, unit kompresor harus dalam keadaan mati atau off. Jika level oli tidak lebih dari minimum level, isi dalam bejana dengan oli. Filter oli kompresor. Pada kompresor ini, filter oli berjumlah 1 buah. Alat atau material 1. Kunci filter, 2. Filter oil. Aktivitas maintenance 1. Penggantian filter oli kompresor. Hidupkan kompresor sampai cukup operasi, kondisi cover hangat, kemudian matikan dan tutup outlet valve kompresor. Matikan power kompresor, tunggu beberapa menit. Berikan tekanan sistem oli melalui opening oil filter plug atau VC 1 putaran untuk menjadikan beberapa tekanan keluar. Lepas steker atau plug DP1. Kuras oli melalui opening drain valve atau V1. Kumpulkan oli dan keluarkan. Tutup valve dan reinstall steker, kemudian kuras cooler. Lepas filter oil atau OF. Bersihkan dudukan filter pada manifold. Lumasi oli pada gasket filter yang baru. Masukkan filter ke dalam tempat sampai gasket menempel dudukan. Kemudian kencangkan menggunakan tangan, kira-kira setengah putaran. Lepas steker atau plug dan isi oil separator dengan oli sampai level mencapai lubang pengisian. Hati-hati terhadap kotoran yang jatuh ke dalam sistem. Pasang dan kencangkan steker. Hidupkan kompresor dalam 2 menit. Matikan kompresor dan cek level oli. Jika level oli tidak benar, tunggu 1 menit untuk menunggu oli sampai tuntas. Beri tekanan sistem melalui opening oil filter plug 1 putaran untuk menjadikan beberapa tekanan keluar. Ulangi 2 step di atas. Oil separator elemen kompresor. Alat atau material 1. Kunci filter, 2. Oil separator elemen. Aktivitas maintenance 1. Penggantian oli separator elemen. Matikan kompresor, matikan power, dan beri tekanan sistem oli melalui opening oil filter plug 1 putaran untuk menjadikan beberapa tekanan keluar. Lepas koneksi pipa ke cover oli separator. Cek saluran dari sumbatan. Jika diperlukan, cek filter udara, DDR dan PDR, dan ganti ketika oli tersedia. Lepas cover oli separator. Lepas oli separator elemen, bersihkan ruang-ruang oli separator jika diperlukan. Jika ruang-ruang oli separator dalam kondisi basah di dalam atau embun, kompresor elemen beroperasi pada temperatur rendah. Konsultasikan pada pabrikan. Jika tutup bawah oli separator elemen terisi penuh dengan oli, saluran oli tersumbat, cek komponen dan ganti jika diperlukan. Pasang oli separator elemen, pasang kembali cover, gunakan 2 O-ring yang baru. Air filter kompresor. Alat atau material 1. Kunci pas, 2.
air filter elemen. Aktivitas maintenance. 1. Pengecekan air filter. Jika cartridge terlalu sering kotor, ganti kotoran atau elemen yang rusak. 2. Penggantian air filter elemen. Matikan kompresor, matikan blower, lepas klip dan lepas cover. Lepas mood dan keluarkan filter elemen. Bersihkan kotoran dari cover. Pasang filter elemen yang baru. Pasang kembali cover dan amati indikator top. Cooler kompresor. Alat atau material. 1. Cleaner. 2. Kain halus. 3. Sikat fiber. Aktivitas maintenance. Jaga cooler tetap bersih untuk efisiensi pendinginan. Bersihkan kotoran dari cooler dengan menggunakan sikat fiber. Jangan gunakan sikat kawat atau baja. Kemudian bersihkan dengan air jet. Jika diperlukan, cuci cooler dengan perantara jet pembersih. Temperatur switch kompresor. Alat atau material OB- aktivitas maintenance. Tes fungsi temperatur switch. Temperatur switch mempunyai 3 penunjuk atau 3 pointer. Pointer putih mengindikasikan temperatur aktual pada outlet kompresor elemen. Pointer hijau mengindikasikan preset pada alarm temperatur. Pointer merah mengindikasikan pengaturan temperatur shutdown. Cek switch ketika kompresor bekerja. Untuk mengetahui warning level, pindahkan pointer hijau yang artinya kunci spesial. Kunci ini berada di belakang temperatur switch sampai melewati pointer putih. Tentunya dalam kejadian ini, alarm indikator pada dashboard jika ada harus menyala. Periksa shutdown level, pindahkan pointer merah yang artinya kunci spesial sampai melewati pointer putih. Tentunya dalam kejadian ini, kompresor harus berhenti secara otomatis dan LED merah seharusnya terbakar. Setelah pengetesan dilakukan, setel pointer merah ke 125 derajat Celcius dan pointer hijau ke 110 derajat Celcius. Ganti gauge atau switch jika diperlukan. 2. Tes temperatur switch. Matikan kompresor, tutup outlet valve dan matikan power. Buka steker atau plug 1 putaran untuk membuat tekanan menjadi keluar. Lepas temperatur switch, tetapi jaga koneksi elektrik tetap terpasang. Tempatkan kapilar dalam bak oli bersama-sama dengan indikator temperatur. Panaskan oli sampai temperatur mencapai 110 derajat Celcius atau kurang lebih 3 derajat Celcius. Switch seharusnya memberikan sinyal 4. Selanjutnya panaskan oli sampai temperatur mencapai 125 derajat Celcius kurang lebih 3 derajat Celcius. Switch seharusnya memberikan sinyal shutdown. Jika temperatur switch tidak bekerja dalam batas toleransi, ganti switch. Penggantian temperatur switch. Lepas gauge atau switch. Lepas koneksi elektrik dari switch. Lepas sensor temperatur dari rumah check valve atau bushing. Pasang gauge atau switch pada sisi sebaliknya. Air dryer, alat atau material, open aktivitas maintenance. 1. Drain valve. Pada operasional dryer, drain valve harus mengeluarkan ledakan kecil udara 1 kali dalam 1 menit. Cek bahwa telah beroperasi dengan benar. Ganti jika diperlukan dengan yang baru atau dilakukan overhaul. Kemudian lakukan pengetesan drain valve. 2. Purge valve. Pada operasionalnya, purge valve harus secara beruntun mengeluarkan udara selama 1 menit. Cek bahwa telah beroperasi dengan benar. Ganti jika diperlakukan dengan yang baru atau dilakukan overhaul. Kemudian lakukan pengetesan purge valve. 3. Pipa kontrol udara, kontrol air ducting. Cek semua pipa yang terputus, rusak, dan adanya tanda-tanda keausan. Ganti jika diperlukan. 4. Filter. Ganti filter secara periodik. 5. Pressure switch. Kontak pressure switch harus menutup ketika main reservoir mencapai 100 kurang lebih 5 PSI. Dryer akan mulai bekerja ketika kontak menutup. Cek secara berkelanjutan, gunakan multimeter menyilang putih dan hijau. Cek bahwa operasional telah benar. Pressure switch jika mencurigakan bekerja tidak benar, harus diganti dengan yang baru. 6. Solenoid valve.
Ketika memberi tenaga energis solenoid valve harus mengirimkan pilot udara ke masing-masing pilot komponen. Cek bahwa beroperasi dengan benar. Solenoid valve jika mencurigakan bekerja tidak benar, harus diganti dengan yang baru. 7. Pemasangan heater. Cek operasionalnya. Heater mencapai temperatur kurang dari 45 derajat Fahrenheit untuk memutar heater on. Ketika menutup heater, jika drain valve dan purge valve terasa hangat, ganti jika diperlukan. Sekian presentasi materi mengenai transmisi dan pengereman. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan kekurangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.